Oke, sekarang kita akan membahas tentang penyederhanaan proposisi ya. Tapi saya awali dulu dengan kasus kenapa sih proposisi itu harus disederhanakan gitu ya. Ya, kita melihat di sini ada kasus pembuatan 7 segmen ya, lampu segmen 7 segmen. Misalnya untuk angka 0 itu yang dipakai adalah lampunya hidup. Lampunya ini hidup ya, ini contoh ya. Sehingga kalau lampu-lampu ini hidup terlihat angka 0 ya. Misalnya kan ada satu lagi lampu di sini yang mati ya, ini mati. Nah, jadi terlihat dia seperti angka 0. Nah, kalau yang hidup cuman yang di samping-samping aja 2, dia terlihat seperti angka 1. Atau kombinasi yang hidup seperti ini seperti angka 2 gitu ya. Sekarang untuk membuat angka dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya belum ya. 6 itu berarti hidup di atas, hidup yang ini ya, seperti itu ya, 6. Oke, 6, 7, 8, 9. Kita buat bagaimana sih proposisi gabungan atau majemuk yang berlaku di F1 gitu ya. F1 itu hidup ketika 00, angka 0. Angka 0 itu ini di biner untuk 0, 0, 0, 0 ya. Berarti angka satunya hidup. Pada saat 1, angka satunya nggak hidup. Pada saat 2, angka satunya hidup. Ya, hidup ya, di sini dia. Pada saat 3, angka satunya F1-nya hidup. Pada saat 4, F1-nya mati. Pada saat 5, F1-nya hidup ya. Pada saat 6 hidup. Pada saat 7 hidup. 8, karena ini habis ya, kita hanya pakai 3 inputan, berarti 8 dan 9 nggak bisa. Karena di sini paling besar adalah binernya 7. Sini ya. Ini adalah not A dan not B dan not C. Oke. Atau dengan ini 0, berarti yang di sini ya. Not A dan B dan not C atau dengan not A dan B dan C ya. Kemudian atau lagi dengan A dan not B dan C. Kemudian atau lagi dengan A dan B dan not C. Kemudian atau lagi dengan A dan B dan C. Oke, jadi sebanyak itu ya proposisi majemuk yang terlibat dalam kasus ini. Kita hapus dulu ya, ya terlihat lebih jelas. Oke, jadi sebanyak itu, sehingga kita kalau menuliskannya cukup panjang ya. Ini dan nyambung nih. Jadi ada berapa atau nih? Ada 5 atau ya. Jadi kita perlu menyederhanakannya. Nah, di dalam logika kita ada beberapa hukum atau ada beberapa bantuan ya untuk menyederhanakan jadi sifat-sifat dari proposisi. Oke, ini dibacanya jika dan hama jika atau ekuivalen gitu ya. Jadi kalau Anda punya bentuk seperti ini, Anda bisa mengubahnya dalam bentuk yang ini gitu ya. Jika P atau dengan satu hal yang false, berarti dia sama aja dengan P gitu ya. Jadi P kalau Anda atau dengan sesuatu yang pasti salah ya, itu sama secara logika dengan P itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya P-nya benar,
di atau dengan salah jadinya benar. Kalau P-nya salah di atau dengan salah jadinya salah. Jadi tetap sama dengan P nilainya. Gitu ya. Kemudian kalau ini, kalau P dan dengan sesuatu yang bernilai true, berarti dia sama dengan P. Kalau P-nya benar, dan sama true, jadi tetap benar. Kalau P-nya salah, dan sama true, jadi tetap salah gitu ya, tetap P gitu ya. Nah itu, jadi kita bisa menggantinya, ada hukum negasi, ada hukum involusi, dan seterusnya. Nah sekarang, untuk kasus ini, yang mana yang bisa kita lakukan? Gitu ya, kira-kira. Untuk menyederhanakan kasus ini gitu ya. Jadi kita bisa pakai yang pertama mungkin hukum ya mungkin distributif gitu ya. Kan ini mirip nih. Oke, yang ini ya. Kita bagi dua. Jadi not A gitu ya. Oke. Dengan not B dan not C ya. Oke. Not A dan dengan not B dan not C atau B dan not C atau ya B dan C. Oke, yang kotak hitam ini aja ya, sehingga kita bisa melakukan hukum yang sama lagi nggak di sini. Oke, di sini ada dua yang ini misalnya, jadi not A dan not B dan not C, atau yang ini kita satukan ya, karena sama-sama ada B-nya, B dan gitu ya, not C atau C ya. Not C atau C, kita lihat ada nggak not C atau C, not C atau C ya. Jadi sama dengan true dia, sehingga ini akan berubah menjadi not A dan not B dan not C ya, atau B dan true. B dan true jadi B ya. Kemudian kita jadikan not A dan not B dan not C ya, atau B. Oke, jadi dia menjadi lebih pendek sedikit gitu ya. Sekarang kita coba cari yang bawah. Oke, jadi di sana kita sama satukan, misalnya kita pakai A dan gitu ya, not B dan C, atau B dan not C, atau B dan C. Oke, kemudian ini karena sama-sama B, sama kayak tadi berarti ya, berarti akan menjadi A dan not B dan C, oke, atau B, sama prosesnya. Oke, B dan true gitu kan. Oke, kurang besar. Nah sekarang dari sini kita lihat ada nggak yang bisa disederhanain lagi, gitu ya. Jadi untuk biar tidak ribet, kita keluarin lagi nih dari apa namanya, dari kurungnya. Jadi not A dan ini berarti ya not B dan not C, atau not A
dan B, atau A dan not B dan C, atau A dan B, ya, seperti itu. Kemudian antara yang ini bisa kita satukan, jadi C yang ini kita satukan menjadi not A, atau A dan B. Jadi kalau ini kan jadinya ya seperti ini. Nah, ini kan jadi true, sehingga jadinya not A atau B, seperti itu. Oke, kalau yang ini kita mau satukan lagi, bisa nggak? Misalnya not B nya karena sama ya, kita keluarkan, kira-kira seperti itu. Kemudian ya mungkin bentuk paling sederhananya bisa ini ya, atau ini ya. Kita bisa sederhanakan lagi, kita pelajari lagi hukum-hukum yang berlaku. Nah, kita lihat sangat sangat rumit ya melakukan hal ini. Maka di dalam logika, khususnya ada di di dalam sistem digital, kita mengenal adanya peta Karno ya. Kita buatkan di dalam bentuk peta. Ini untuk C nya, mungkin ini C not C, ini C gitu ya. Kemudian ini untuk not A, ini A gitu ya. Kemudian kita pakai ke sini. Ini untuk B, ini not B. Ya, kita lihat, kita masukkan yang ini ya. Jadi kita masukkan ke sini. Ini adalah A nya not, berarti A nya not di sini kena gitu ya. Sini kena, B nya not, C nya not, sehingga ini adalah daerah untuk ini ya, sering disebut M1 atau mintam 1 ya. Kemudian ini daerah A not, C not, B nya tidak not ya. A not, C not, B nya tidak not. Yang ini berarti ya, atau mintam 3, nilainya adalah 1. Kemudian ini ada daerah A nya tidak not, A, B nya tidak not, C nya yang not, A nya tidak not, B nya tidak not, C nya yang not ya. Atau mintam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Sorry, ini mintam 0 ya. Berarti ini adalah mintam 6. Nilainya 1. Di sini A nya tidak not, B dan C nya not. Berarti yang ini nilainya 0. Di sini A nya not, B nya not, C nya tidak not. A nya not, B nya not, C nya not, berarti 0. Di sini A nya not, B nya tidak not, C nya tidak not. A nya not, B not, C tidak not, berarti 1. Yang di sini A nya tidak not, B nya tidak not, C nya juga tidak not, berarti yang ini ya, 1. Kemudian yang di sini A nya tidak not, B nya yang not, C nya tidak not. Jadi A nya tidak not ya, ini ya, B nya yang not. Nah, ini berarti oke, nilainya 1. Oke, ketika kita udah punya seperti ini, kita tinggal menggabungkan.
yang paling besar bisa kita lakukan adalah gabungan yang ini. Oke, kita gabungkan itu jadinya dia adalah kena A, not kena, A juga kena, berarti udah selesai. C not kena, C juga kena, berarti nggak pakai C. Kemudian B, itu kan, daerah yang ini adalah daerah B. Oke, kemudian daerah yang ini adalah daerah, berarti kan B, oke, D, atau dengan yang ini misalnya, ini adalah daerah A dan not B dan C, itu ya. Di atau lagi dengan daerah yang ini, yaitu not A dan not B, ya, not B dan not C. Oke, berarti dari peta Carnot kita bisa dapat proposisinya seperti itu, gitu ya. Ya, apakah sama gitu ya? Ini sama. Jadi ini yang mungkin yang ini ya, yang atasan ya. Ini sama ya. Kemudian A dan tidak B dan C sama dengan ini. Tidak A, tidak B, tidak C sama dengan ini ya. Jadi dua cara memiliki arti atau hasil yang sama ya. Jadi itu adalah penyederhanaan proposisi, dan kenapa harus disederhanaan tadi sudah kita bahas bersama. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.